Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri adalah kesempatan untuk saling bermaaf-maafan dan bersilaturahmi. Selain ke keluarga, ada kalanya rakyat juga bersilaturahmi kepada kepala negaranya atau presidennya. Hal itulah yang dilakukan masyarakat Jakarta pada Hari Raya Idul Fitri lalu. Mereka berdesak-desakan di halaman Istana Merdeka untuk dapat bersilaturahmi dengan Presiden Megawati Soekarno Putri yang pada hari Lebaran pertama mengadakan open house untuk umum sebanyak 2 kali. Mengunjungi daerah-daerah kumuh sambil membagi-bagikan sembako. Jika pada tahun lalu Eko dan rombongannya mengunjungi artis-artis tua di Tangkiwut, tahun ini rombongan artis mengunjungi daerah padat penduduk di daerah Otista, Jakarta Timur. Acaranya dilangsungkan di Gelanggang Remaja Otista, Jakarta Timur. Selain di sana, rombongan juga berbagi sembako di daerah Kemayoran dengan mengambil lokasi di Masjid Zawiyatul Mutawaidin, daerah Hutan Panjang. Sebelum berangkat, rombongan berkumpul di warung tenda Semanggi untuk kemudian berangkat ke daerah-daerah tujuan. Malam takbiran tahun ini jumlah artis yang ikut pun jauh lebih banyak dari tahun yang sudah-sudah. Tidak hanya artis muslim saja, tapi ada pula artis non-muslim yang ikut berpartisipasi seperti Rina Hasyim misalnya. Saya bukan Muslim, saya Kristiani, tapi saya selalu dengan teman-teman jadi The Golden Girls. Ya, ini kebetulan satunya nggak ada nih, Haja Nani Wijaya. Karena saya memang satu grup, cuma saya yang Kristiani, tapi saya selalu diajak, saya selalu pergi. Saya menghargai semua itu. Rina Hasyim ikut serta bersama kelompoknya The Golden Girls yang terdiri dari Ida Kusuma dan Koni Suteja. Sama seperti Rina Hasyim, Koni Suteja dan Ida Kusuma juga selalu mengikuti acaranya sejak 4 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang membuat mereka lebih senang mengikuti takbiran keliling artis ini ketimbang takbiran di rumah saja? Ibadah ya suatu penghargaan yang paling tinggi. Apalagi kita muslim gitu ya. Ya di samping ibadah ya itu bagus sekali untuk kita. Sedangkan dari Kristiani aja ini sebetulnya sebetulnya ini satu contoh ya untuk kita bahwa antar agama itu kita bersatu. Selain ketiga artis Golden Girls itu terlihat pula artis Chintami Atmanegara yang ikut bersama anaknya Alif dan suaminya Bayu Maruto. Selain Chintami dan keluarganya tampak pula pelawak wanita Teni. Bagi Chintami dan Teni, keikutsertaannya dalam rombongan takbiran keliling ini merupakan yang pertama kalinya. Biasanya saya malam takbiran di rumah terus terang karena semua pembantu pada pulang, saya harus nyiapin makanan untuk besok pagi-pagi setelah pulang sholat Id. Terus dan juga ada orang tua saya di rumah, jadi saya harus nyiapin masakan segala macam. Jadi biasanya malam takbiran saya justru di rumah. Kalau memang umur saya masih ada untuk tahun-tahun yang akan datang, kalau saya dipercayakan sama teman-teman diajak lagi, ya alhamdulillah sekali ya insyaallah saya ikut. Lantas apa yang membuat kedua artis ini tertarik ikut bergabung takbiran keliling dengan teman sesama artisnya yang lain? Kalau saya lebih menekankan ke ibadah ya gitu, karena kita berusaha supaya dosa saya juga udah banyak ya. Jadi harus kita sambil koreksi sama diri kita sendiri bahwa kita juga masih banyak di belakang kita yang perlu kita tolong dan juga kita harus banyak beramal dan beribadah. Saya juga kebetulan punya anak yang udah mulai gede, saya ajak juga karena dia juga harus tahu bahwa kehidupan di kampung-kampung, di emperan-emperan tuh kayak gini gitu dan sekalian ngajarin anak, sekalian kita juga bisa selalu mengingatkan kita gitu betapa nikmatnya hidup kita, betapa enaknya hidup kita dan jadi kita selalu ingat dan kita bersyukur gitu ya. Sebagai koordinator dari acara takbiran keliling artis ini, Eko Patrio boleh dibilang sukses. Terbukti dengan banyaknya artis yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Bahkan artis Doni Kesuma berusaha tetap ikut meski di rumahnya tidak ada pembantu yang mengurus anaknya. Doni dan sang istri Yuni menyempatkan diri ikut serta, meski untuk hal tersebut ia harus membawa serta anaknya yang baru berusia beberapa bulan saja. Tentang idenya mengadakan acara takbiran keliling artis ini, sang pencetus ide dan juga koordinator acara Eko Patrio menjelaskan. Dulu kecil gue seneng takbir gitu loh, di mana-mana masa kecil gue takbir, pakai kap terbuka gue keliling, kadang-kala waktu masih kecil bawa sepeda takbir gitu bareng teman-teman. Terus sekarang ada rezeki gitu ya, kumpulin aja teman-teman, seprofesi gitu, mau nggak mau nggak mau nggak, itu takbir tapi ada arahnya, ada tujuannya apa, kita ke yatim piatu yuk, ke panti asuhan yuk. Ya lucu juga nih kata teman-teman, ya udah, enak Eko sebagai mediator dari teman-teman aja. Lalu kepada siapa saja Eko dan rekan-rekan artisnya membagi-bagikan sembako zakat fitrahnya? Kebanyakan yatim piatu bener, kayak kayak gitu. Ya asik aja gitu loh.
Kalau udah masuk situ, kita sebagai pekerja seni, teman-teman semua yang tadi ikut sebagai pekerja seni, ditinggalkan jauh-jauh, ditanggalkan profesi kayak itu dan kita pure sebagai masyarakat biasa, nikmat banget. Makanya aku ngajak teman-teman yang nggak pulang tahun besok yuk kita bareng-bareng lagi. Pemirsa, setelah mericek yang berikut ini, Anda bisa menyimak liputan hunting tim Cek dan Dicek ke beberapa kediaman selebriti saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Pemirsa, Anda ingin tahu kegiatan sejumlah selebriti dalam merayakan Lebaran? Tepat pada Hari Raya Idul Fitri lalu, tim Cek dan Dicek melakukan liputan hunting ke rumah sejumlah artis yang sengaja melaksanakan open house dalam merayakan Lebaran. Berikut kita simak liputannya. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri adalah kesempatan untuk saling bermaaf-maafan dan bersilaturahmi. Selain ke keluarga, ada kalanya rakyat juga bersilaturahmi kepada kepala negaranya atau presidennya. Hal itulah yang dilakukan masyarakat Jakarta pada Hari Raya Idul Fitri lalu. Mereka berdesak-desakan di halaman Istana Merdeka untuk dapat bersilaturahmi dengan Presiden Megawati Soekarno Putri yang pada hari Lebaran pertama mengadakan open house untuk umum sebanyak 2 kali. Pagi hari mulai pukul 10 hingga 1 siang, sedangkan sore hari pada pukul 4 hingga pukul 6 sore. Cek dan Dicek berkesempatan hadir dalam acara open house sore harinya. Ternyata tidak hanya masyarakat umum saja yang ikut berdesak-desakan di halaman istana untuk berlebaran dengan presiden. Sejumlah selebriti pun ikut di dalamnya. Cek dan Dicek sempat melihat artis Gugun Gondrong dan Jimmy Gideon dalam barisan tamu. Kabarnya datang pula artis Titiek Puspa. Sayangnya Titiek Puspa tidak berhasil masuk ke dalam karena tidak tahan berdesak-desakan. Selain ketiga artis tersebut hadir pula Uskup Agung Jakarta Monsinyur Kardinal Darmo Atmojo dan Sumita Tobing. Sementara dari ketiga artis yang datang hanya Jimmy Gideon yang berhasil diwawancarai Cek dan Dicek. Tentang kesan Jimmy Gideon setelah mengikuti open house di Istana Presiden, berikut penuturannya. Seneng banget, seneng pokoknya buat masyarakat Jakarta yang nggak kepengen ikut datang ke istana salaman sama Ibu Presiden rugi. Kita dorong-dorongan, kita desak-desakan, keringetan, terus bawa sana sini, begitu masuk lorong itu surga rasanya enak salaman sama Ibu. Apakah Jimmy akan berkunjung lagi ke istana jika ada kesempatan lain? Kalau bisa ya tiap tahun di istana biar kebagian semua rakyat deh salaman sama Ibu Presiden ya kan. Kalau tadi Jimmy mau salaman terus mau mewakili Fopin dari Forum Peduli Indonesia, tapi nanti aja ditunda tapi nggak apa-apa. Yang penting Jimmy udah salaman, tahun depan open house terus ya Bu ya. Selain bersilaturahmi ke Istana Presiden Megawati Soekarno Putri, Cek dan Dicek juga bersilaturahmi ke keluarga Titiek Puspa pada hari Lebaran kedua kemarin. Kebetulan ketika itu Titiek Puspa tengah berkumpul di rumah kakak tertuanya Sumaryati di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Di sanalah Titiek Puspa berkumpul dengan kakak dan adiknya serta anak-anak dan cucu-cucunya. Dalam acara keluarga itu kebetulan kedua putri Titiek Puspa, Peti Tunjung Sari dan Ella, hadir pula bersama suami dan anak-anaknya. Tentang keluarga besarnya itu Titiek Puspa berkomentar. Keluarga saya 12 kakak adik. Nah, sampai cucu-cucu, sampai menantu, sampai ini semua menjadi 120. Tapi ini baru kebanyakan masih banyak ke luar kota, di luar negeri. Jadi kita mungkin ini tinggal separuh aja. Apakah kumpul keluarga besar itu hanya dilakukan pada hari raya saja? Ada ulang tahun, pesta kawin atau apa. Nah, itu tuh semuanya kita kumpul. Kita memang sudah memanage ini sedari kecil, kita saling menghargai, saling kumpul, saling membagi rasa. Ada duka ikut, ada suka ikut. Jadi semuanya itu kita menyatu sejak dari kecil. Biasanya kebiasaan-kebiasaan apa saja yang sering dilakukan saat berkumpul di hari Lebaran seperti itu? Anak-anak muda, cucu-cucu, jadi keponakan kumpul, mereka curhat. Di dalam curhat itu bisa menemukan sesuatu yang sangat berguna buat mereka dan orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak tidak ada yang mau keluar kepada orang tuanya antar anak muda. Jadi di situ bisa menemukan sesuatu yang sangat berguna sekali. Lalu apa makna Lebaran bagi Titiek Puspa dan keluarga? Ya pokoknya kita ini ketemu dengan keluarga begini, ini timbul rasa lagi seger lagi. Beri cinta dan kasih, saling mendengar kabar, paling tidak saling mengadmire, dalam arti kita
melihat kemajuan masing-masing cucu. Kalau memang mereka berhasil, kita harus puji mereka. Semuanya itu berjalan dengan kekeluargaan dengan baik. Nah, ini seperti ini sekarang gini, kita bertiga mau pergi bersama-sama ke mertuanya dia. Aku bagian perempuan mesti datang ke bagian laki. Itu tugas saya dengan ikhlas dan senang. Oke, sampai berjumpa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Bye bye.